Chapter 1. Hai guys, chapter pertama kita bahas tentang arsitektur database di mata kuliah Sistem Basis Data Enterprise. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara umum apa itu arsitektur database di PL LCL menggunakan Postgre. Oke, pertama kita bahas dulu tentang database management system. Oke, apa itu database management system? Merupakan salah satu bagaimana sih kita mengatur sebuah database, istilahnya aplikasi, utility itu yang relevan. Oke, bagaimana supaya database itu kita olah, kita menghindari untuk terjadinya seperti redundansi, terus bagaimana sih kita mengolah pencarian, terus updating data, record, terus bagaimana sih kita istilahnya untuk penamaran dan lain-lainnya serta problem solving di database. Oke, kita bahas tentang PostgreSQL. PostgreSQL merupakan salah satu database yang powerful, free. Oke. Pertama itu istilahnya dirancang sekali itu pada tahun 1977 di University of California Berkeley atau UCB. Oke ya. Jadi ini pertamanya sekali itu menggunakan komputer unik, istilahnya untuk riset ya. Jadi pengembangan terus sampai database itu dikomersialkan. Oke. Terus bagaimana sih arsitektur PostgreSQL? Oke. Di sini terdapat bagi gambarnya ya. Itu contohnya kita klaimnya itu ada bisa menggunakan Linux, Windows itu. Windows kita bisa menggunakan UDBC untuk koneksi. Terus nanti bisa kita menggunakan Postmaster untuk setting istilahnya query-nya ke database-nya. Oke. Ini contoh client and server PostgreSQL. Terus di sini juga kita bisa bagaimana sih kita manage istilahnya user secara banyak. Oke. Dan developernya. Oke. Di sini istilahnya Postgre ini kita install di servernya dan kita jalankan ya. Itu bisa di single server. Oke, seperti contohnya. Terus ini modelnya. Oke. Ini istilahnya proses arsitektur PostgreSQL ya. Di sini itu ada istilahnya contohnya primary, ada postmaster. Terus bagaimana sih kita untuk koneksikan backend sama frontend. Terus utility itu seperti maintenance dan lain-lainnya. Oke, seperti pada gambar ini. Oke, bagaimana kita untuk mengontrol user? Oke ya. User itu bisa lewat post atau lewat backend. Ini apa aja sih yang diperlukan? Karena PostgreSQL merupakan salah satu database enterprise yang bisa digunakan selain Oracle dan SQL Server, istilahnya sebagai pilihan. Oke, pada mata kuliah ini kita coba menggunakan PostgreSQL. Oke, ini terus masih tentang arsitekturnya ini. Contohnya bagaimana sih kita untuk men-setting lokasi dari memori ya. Terus untuk memulai itu utility yang prosesnya. Terus semapornya seperti label, indicate, status dan lain-lainnya. Terus kita bagaimana sih accept connection? Kita setting new connection backend di PostgreSQL. Oke. Di chapter 1 ini kita belum praktek. Kita masih bahas tentang general.
ya, bagaimana kita instalasinya. Oke. Postgre merupakan salah satu database yang free, ya, yang powerful, terus open source. Oke. Jadi untuk installnya itu bisa akses di websitenya, website resmi di PostgreSQL. Terus nanti di situ ada source-nya, binary, RPM, installer, dan open source-nya semuanya itu secara lengkap di postgresql.org. Terus di Postgre itu ada directory strukturnya. Oke ya. Oke. Jadi istilahnya kita bisa untuk database-nya itu up to 1 giga ya. Untuk file portable-nya, untuk bagaimana kita indeksnya, terus bagaimana sih kita untuk mengontrol directory untuk pigi datanya, istilahnya untuk table-nya kita bisa atur. Terus bagaimana kita untuk bisa untuk mengakses, manajemen, terus untuk subdirectory-nya di Postgre ya. Terus table-tablenya bagaimana kita untuk mengkombinasikan, menghandle file dan lain-lainnya itu merupakan bagian dari directory struktur di Postgre. Oke, ini contoh modelnya. Model directory di Postgre itu contohnya ada untuk akses Pigi, hidden, version, SQL, terus file-filenya, lognya, database ini merupakan contoh ya di strukturnya. Oke, terus untuk instalasinya itu gampang sekali ya. Di sini saya nggak akan bagaimana sih mencontohkan karena ini sangat very gampang, misalnya very simple. Dan ini ada, kita tinggal download ya, kita klik-klik nanti bisa install. Terus di Postgre itu jangan lupa kita menginstal pgadmin untuk bagaimana mengatur di GUI-nya supaya lebih mudah. Oke ya. Ini contohnya ya. Di Postgre itu bisa jalan di Linux maupun di Windows, di Macintosh juga bisa jalan. Oke. Jadi Postgre itu sangat support seluruh vendor ya untuk dipakai. Oke. Anda bisa akses di sini, di situsnya. Oke. Ini ya. Ini untuk install Windows-nya, kita bisa klik untuk aksesnya. Oke. Untuk aksesnya. Oke, ini contohnya untuk loadingnya. Oke. Terus kita next. Oke. Ini ya. Terus Postgre ini kita bisa coba contohnya. Kita tinggal ini aja ya. Postgre SQL. Jadi ini halamannya yang bisa Anda akses ya untuk Postgre-nya. Jadi nanti Anda bisa download untuk instalasinya. Jadi ini versinya ya. Terus di Postgre Anda juga jangan lupa itu Anda install pgadmin ya. Pgadmin istilahnya untuk memudahkan kita mengatur, memanajemen di database-nya. Oke, ini contohnya ya. Oke. Nih, jadi tinggal download. Oke, ini very simple dan istilahnya sangat gampang ya. Oke, thank you for watching.